Hai, ketemu lagi di Tuturan Cerita, obrolan santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari bersama saya Hilda. Saya Mega. Saya Tika. Hai, Hai. ketemu lagi di sini. Wah, kangen juga ya. Iya nih, Hilda absen 2 kali. Iya, bolos ya. Bolos ya, dihukum nanti ya. Nanti disetrap sama gurunya nih. Ya maaf. Hari ini kita topiknya agak dalam nih, tentang keyakinan spiritualitas. Ada nggak sih yang punya pengalaman spiritualitas atau religi, tapi yang ini ya, yang batin, yang tentang kita dengan Sang Pencipta gitu? Ada nggak? Tika atau Mega gimana? Siapa dulu nih? Tika apa Hilda? Siapa dulu? Mega dulu deh. Oh, Mega. Oke, Mega. Helga. Lo paling rajin lalu ya. Gue ditembak Rajin. gitu loh. Nggak gini, gue mau Padahal nanya mikir deh. loh, ini lagi mikir loh. Gue nanya gini deh, Mega, buat ngebuka. Di saat lu lagi Gitu. di saat lu lagi ngerasa kehilangan arah, ceritanya gitu. Lu nggak tahu harus ngapain kayak gitu. Lu udah cerita sana sini, udah cari tahu, baca buku semuanya, tapi tetap gue nggak nemu apa yang gue cari ini kayak gitu. Nah, itu gimana tuh caranya lu? Gue ini kalau Dia boleh bilang lo jujur, pakai Google Map ya. gue ini bukan golongan dari manusia religius sebenarnya. Jadi Kirain bukan golongan dari itu syaiton itu. Maaf ya. sebenarnya iya, sepertinya gue kawan dari mereka sebenarnya. Enggak gitu. Gue tuh bukan yang religius banget, karena gue menanggapi keyakinan gue tuh dengan santai. Itu tipe cara gue ya, berpikir tuh seperti itu saat ini gitu. Jadi bahwa keyakinan gue santai gitu, kayak tahu paham-pahamnya harus gini, aturan mainnya tahu gitu kan, peraturan di keyakinan gue tahu, tapi nggak semua gue jalanin gitu. Tapi yang paling kena itu adalah setiap gue berminta gitu, pakai berdoa dan meminta gitu sih ya bahasanya. Itu kenapa hampir semua itu terkabul gitu. Amin. Oh iya. Amin. Yang gitu ya, maksudnya permintaan gue receh, bukan yang mau jadi sultan gitu, menggantikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, enggak gitu. Gue tahu gininya, kadarnya gue tahu. Gue pengen kesehatan, alhamdulillah, anak-anak lancar deh urusan sekolahnya segala macem, itu loh maksud gue tuh. Alhamdulillah gitu kan. Terus gitu permintaan gimana sih, pengen kerja yang santai nih, nggak terlalu nguras otak, dapet kayak gitu aja. Jadi kayak sebenarnya itu permintaan hal-hal yang gue ingin cukup gitu loh. Gue ingin merasa selalu cukup perasaan itu gitu loh. Terus udah gitu perasaan itu kayak gitu, dan kayak dapat aja gitu sih, aja gitu. Ya, itu jangka waktunya cepat atau lama, atau sampai lu yang perlu nunggu lama datang sih ini jawaban kayak gitu. Itu enggak ya, doa itu nggak pernah gue tunggu sih. Tapi inget gitu loh, kayak gue tahun lalu doa ini deh, kok ada sih sekarang gitu. Nggak yang nggak pernah sih, kayak lu berdoa terus kapan nih, baru kemarin berdoa udah hari yang kapan kita pakai gitu. Kapan Gitu mekanismenya. Nggak gitu. Kalau gue gitu sih, nggak tahu ya kalau kalian gitu. Cuma kalau gue kayak gitu, kayak syukur alhamdulillah. Gitu. Tapi lu pernah marah nggak sama yang no, aku nggak pernah ya marah yang kenapa ini gitu kan. Kadang ada yang pergolatan, nggak nggak coba boleh. Ingat-ingat, memang tidak boleh. Yakin. Tapi namanya manusia tuh terlepas dari itu kan, kadang emosinya yang keluar tuh ada gitu. Walaupun lu nggak ngomong langsung ini salah ini itu, ada nggak rasa kecewa kayak gitu? Bahasanya bahasa ringan, bete, kenapa sih ya Allah kok gini banget gitu. Tadi ada kan? Sebenarnya enggak kan, gemes gitu. Lebih halus berarti, karena takut ya, nggak berani juga. Berarti lo nih, Mega nih tipe adalah makhluk Tuhan, makhluk dari bukan makhluk lah ya, sorry ya Gak. Adalah tipe orang masa jin, gila lo.
adalah tipe orang yang sebenarnya memandang religiositas ataupun spiritualitas tuh pokoknya yang penting ininya aja, poin-poinnya tuh begini, tapi nggak mau yang terlalu gimana gitu ya, lebih yang jelek ya sih, maksudnya jelek sih, gue nggak ngikutin juga kadang-kadang aturan mainnya gue nggak ngikutin gitu. ya Iya. istilahnya, tapi istilah lu kan nggak keluar dari jalur, lu tetap beribadah, tetap mengikuti Iya. ajaran-ajarannya kan, tetap kan lu nggak terus tiba-tiba Ya kadang-kadang bolos juga, belok-belok juga itu pasti. Malah Iya, banyak beloknya gue gitu. Yang Nah, gue selalu thankful gitu aja sih. tapi lu disayang lo gak, maksudnya mungkin weton lu bagus weton. coba dilihat fotonya. Ayo Bu, gue buka itu ya. Ada kok webnya. Gak Tanggal ngerti berapa? enggak, sumpah. tapi lu memang orang yang ya memang mungkin Tuhan memberikan gue nggak nyeleneh aja kali permintaannya, cukup sebagai maksudnya yang gue ngerasa penuh gitu aja loh. Penuh tuh Berarti maksudnya apa cukup itu nggak balik gitu. lagi dari manusianya yang Thankful. menyadari gitu ya? Ya dengan Nggak keadaan yang tahu. sekarang itu disyukurin aja kayak gitu kan. Itu Ada loh, juga maksudnya yang gue berdoa untuk penuhi rasa syukur gue itu. Jangan sampai gue ngerasa gue nggak pernah bersyukur, kayak jangan dihilangin tolong please. Itu aja gue kadang doanya tuh kayak gitu. Karena apa ya? Kalau lu dikasih apa macem-macem, kalau lu nggak punya rasa syukur kurang kan? selalu Itu kurang. injak banget. Oh, Kan? bagus banget. Lu berdoa bukan minta macam-macam, Tuhan tolong supaya aku memiliki Iya, rasa gitu, syukur terhadap apapun. Ya ada gitu bagian doa gue yang begitu gitu loh. Jadi ya penuh aja, Hil, cukup aja rasanya akhirnya gitu. Iya iya. Walaupun Ini berbagai apa macam. melewati prosesnya di titik ini baru lu menyadari, menerima, atau sebelum-sebelumnya lu juga ada pergolakan Emang gitu? di mana Ada ya. tapi nggak lama, nggak ini sih, ya nangis ada. Kenapa? Tapi gue satu ya, nggak pernah gue kenapa doa gue nggak di bla bla gitu kan, ada tuh kadang yang harusnya seperti itu ya, gitu kan. Nggak apa-apa, seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi gue jangan sampai berbicara seperti itu. Kok belum dijawab sih gitu? Kok nggak dikabul gitu? Karena gue menyadari ya, kan gue tadi gue bilang, gue masih nggak terlalu religius, lu minta apa-apa juga malu kali gitu. Iya, kayaknya nggak pantas kali ya gue minta. Ya udah cukup gitu aja. Kalau lu gimana, Tik, Hilda? Gimana? Emang tadi pertanyaannya apa ya? Yang mana? Pertanyaannya, lu perasaan lu deh yang ngasih pertanyaan, pertanyaan balik ke gue. Maksudnya seperti apa sih gitu loh, lu menjalani keyakinan. Sebenarnya kan gue nanya momen lu di mana lu emang lagi terperosok itu apa yang lu lakuin gitu. Oh itu ya pertanyaan lu ya. Iya. Gue deh coba jawab. Menurut gue berdoa, gue tuh nggak terlalu yang religius kan gue bilang tadi. Yeah. Udah gitu aja. Jadi kayak ya mau mendoa-doa yang gue nggak terlalu banyak, kayak tahu diri gitu. Ya. Ya rata-rata kayaknya emang kita menjalanin religius kita ini nggak seperti orang di luar sana ya, begitu taatnya gitu. Ya. Iya. Kalau gue sih ya salah satunya ya kayak bagian dari lu pada kayak gitu loh. Percaya iya gitu. Apa ya, maksudnya percaya iya, jelas ya kita harus percaya. Iya harus percaya. Kalau ada yang di atas itu ada, dia yang menciptakan, dia yang mengadakan ini semua kan, kita ada kayak gitu. Untuk momen dimana ya kita merasa sendiri, kita nggak bisa minta bantuan manusia, ya kembali lagi berbicara sama yang menciptakan kita kayak gitu. Ya lebih mendapat ketenangan sih, lebih merasa dekat gitu kan, dimana ya mungkin kayak gue sholat ya gitu kan, sholat ya berdiam diri habis sholat itu momen yang enak ya untuk malah lebih berbicara sama diri sendiri kayak gitu, menenangkan ya. Jawabannya di situ sih. Iya. Apa namanya? Memang ininya orang tuh tingkatan imannya juga kadang jangan kan gitu ya. Tingkat iman itu kadang naik turun. Kayak ini lagi di minggu-minggu imannya lagi kenceng-kencengnya nih gitu kan. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Bener kan? Iya biasanya kok kayak gitu dalam hidup lu nggak selamanya iman lu di posisi yang yang top stabil gitu ya. Kan? Iya. Gue juga ngerasain kayak gitu, kayak belum aja gitu loh, kayak belum aja nemuin
titik diem, stay di situ stabil terus gitu. Belum, gue masih bolong-bolong. Iya emang gue juga kayak gitu. Malah kalau misal emang lagi nggak nyaman, gue ngerasa ya udah jangan ibadah dulu deh, daripada di situ pikirannya kemana-mana, terus kitanya nggak ikhlas gitu kan. Jadi gue ngerasa ini katanya nggak boleh digituin Tik. Malah ibadah aja udah. Iya katanya begitu. Tapi balik lagi ke perorangan ya. Mereka merasakan di mana nyamannya kayak gitu. Memang kalau dilihat dari apa yang kita yakinin harus dijalanin. Cuman kalau gue lebih yang gue nyamannya pada saat apa nih? Kalau emang gue lagi nggak nyaman, jangan dulu gitu. Ini momennya Hilda, kalau misalnya Hilda lagi lost, lagi merasa sendiri, mau bicara atau mengharapkan orang di sekitar kita kok kayaknya nggak ngebantu ya, cari tahu kemana-mana nggak ngebantu juga ya. Akhirnya Hilda harus kembali lagi untuk berdiam diri dan berbicara. Kayak gimana tuh, Da? Aku sih lebih ini ya, aku tuh orangnya dibilang religius, ya masih bolong-bolong juga, bisa ini juga aja. Tapi aku nggak yang keluar dari jalur gitu loh. Itu nggak keluar dari jalur. Ya, keluar dari jalur tuh kayak gimana, Da? Ya aku nggak yang terus tiba-tiba nggak percaya Tuhan gitu, enggak sih aku. Oh itu parah banget. yang ringannya misalnya kayak apa gitu? Apakah menyalahi aturan, apa melanggar yang dibilang dosa itu? Apa ya? Mungkin aku sih lebih ketika aku merasa sedih atau apa ya, paling aku baca-baca ayat-ayat suci gitu. Iya. Baca-baca Alkitab kayak gitu ya, baca-baca kitab suci atau baca gitu. Iya, atau denger lagu rohani kayak gitu sih. Itu meringankan, mengembalikan lagi ya. Iya, terus denger kisah-kisah yang lucu-lucu tentang berbagai macam orang. Biasanya kan kalau dengerin khotbah atau apa gitu kan suka ada tuh yang cerita, ini ada kejadian begini loh, kok sama ya. Terus pemimpin agama itu bisa bilang bahwa ini hal yang biasa dan lucu, semua orang ngalamin gitu. Oh begitu ya. Iya, terus jadi mikirnya, oh iya banyak juga ya ngalamin ya kayak gitu. Kesedihan itu kita sendiri. Nggak sendiri gitu. Terus ya aku sih ya paling temen-temen tuh juga kadang-kadang kan teman-teman juga dipakai Tuhan ya untuk tiba-tiba mengingatkan kita atau menghibur kita gitu. Kayak gitu sih aku. Ya, jawabannya kayak gitu ya. Kita mengharapkan langsung tapi ternyata tetap kita kayak dikasih tahu lewat orang-orang di sekitar kita. Dan itu butuh kepekaan kita kan? Iya, betul. Maksudnya apa gitu, nih orang ngomong, nih orang memperlihatkan sesuatu gitu. Tapi tuh tahu nggak, kadang-kadang gue tuh pernah ya, gue lagi apa gitu, tiba-tiba ada orang ngomong lagi antri gitu ya, terus gue lagi memikirkan sesuatu, ada nih orang nggak dikenal, nggak tahu dari mana, tiba-tiba ngomongin topik yang long gitu, gitu misalnya, tiba-tiba dia menceritakan, misalnya biasanya kejadian kayak gitu kan, biasanya kalau misalnya lagi antri apa atau apa gitu, terus orang kita nggak kenal nih orang, tahu dia menceritakan tentang kisah hidupnya gitu. Nah, kok tiba-tiba gue kadang-kadang gitu loh ketemu apa atau tulisan apa gitu yang kayak di film-film gitu loh, misalnya lo apa terus tiba-tiba lo baca tulisan apa gitu, ini apa sih maksudnya gitu, terus dihubungkan dengan kesusahan lo gitu. Iya. Kadang masih menyangkal ya, udah dikasih jawaban itu masih menyangkal loh. Iya sih, ya gimana, manusiawi. Kalau menurut gue adalah kembali lagi kayak maksudnya ya pernah sih gue di titik yang paling bawah itu, bahwa kayaknya urusan duniawi ini besar sekali gitu ya. Besar sekali sampai kayaknya rasanya sedunia udah gue nggak tahu mau belok kemana, udah kayaknya semua masalah gitu kan. Terus nanti kayak ada di satu titik itu nggak lagi sholat atau nggak lagi ngapain, kayak diem gitu aja. Terus ngelihat ke depan gitu kayak diem gitu tuh kadang-kadang suka ya gue selalu memenuhi hati gue dengan bacaan-bacaan
apa sih kayak istighfar kayak gitu ya kalau di keyakinan gue. Itu gue penuhin sih karena memang itu meredam gitu kan ya, meredam dari segala macam emosi, amarah, yang gejolak dari kata-kata yang lu sebutin, dan penuhin hati lu dengan itu di keyakinan gue, dan gue yakin itu kata-kata itu membuat tenang gitu, kayak ada pemikiran lain, ini masalah duniawi loh gitu loh, ada yang lebih dari ini semua, lu punya siapa, lu punya maha besar siapa gitu kan, maksudnya ada orang ada Tuhan gitu kan, yang lu ini masalah duniawi, masalah kecil gitu kan, terus gitu sampai itu tersadar lagi gitu kan, iya ini masalah kecil, hubungannya cuma sama manusia, ngerti nggak? Bukan hubungan sama yang di atas loh gitu loh, ini hubungan sama manusia gitu, harusnya bisa diselesaikan baik-baik, harusnya bisa pasti ada solusinya gitu. Kalaupun ini sudah jadi takdirmu, tinggal jalanin. Kita tuh belajar untuk bahwa ya apapun ya, banyak hal yang kita hadapi itu bahwa ya anggap aja ini bagian dari perjalanan kehidupan kita gitu kali, ya nggak sih? Dengan berbagai macam, nanti buat cerita-cerita, dengan kita menemui keberhasilan, kegagalan, kebahagiaan, kesedihan, itu semua jadi ya part of our journey, ya nggak sih? Perjalanan kita gitu dengan ya, karena tuh sebenarnya aku pernah baca ya, sebenarnya tuh kan ya kita kan percaya bahwa apa yang kita tuh maksudnya nggak harus dikotak-kotakan oleh cara ibadahmu kayak gitu tuh, harusnya enggak, tapi memang itu ada, tapi nggak bikin kita jadi harus berbeda ya Mas. Itu nggak sih, ya kan? Ya itu setuju sih. Sebenarnya yang dituju satu sama kok. Iya, makanya. Ini kan cuman wadah yang di dunia gitu kan. Wadah yang di dunia, biarin ada aturannya, biarin tetap pada jalannya kayak gitu. Ada kan tatanannya gitu. Ya, jadi nggak asal lah jalaninnya. Kenapa ada beberapa wadah-wadah ini gitu. Ya kembali lagi. Terus nyamannya di wadah yang mana? Ya nyamannya di wadah yang mana? Bukan wadah sih sebenarnya, nyamannya di yang baju yang mana? Ya itu pilihan ya, di mana merasa nyaman. Semua kan yang menjawab kan hati kita. Hati kita nyaman ya udah jalanin gitu. Jangan merasa terpaksa menjalaninnya. Ya tapi itu juga baju atau wadah itu emang terbawa dari keluarga ya. Ya nggak sih, dari ya sih. Kita ngikut kayak gitu. Iya, kita kan bayi nggak bisa milih lo apa. Kita ngikut. Iya, maksudnya kan kamu kayak kamu terlahir dari seorang ibu yang dengan keyakinan A gitu kan misalnya. Terus jadinya apa ya, kayak kita dari bayi itu belum bisa memilih ya, maksudnya belum ngikut aja kan gitu kan, sampai dibawa sampai besar gitu kan. Tapi banyak yang di saat dewasa menentukan pilihan masing-masing ya kan. Ada juga. Kebuka sana, kebuka sini, pergaulan sosial sosialnya dia, interaksi sosial bersama siapa kan gitu, kebuka gitu kan. Nah itu menurut kalian gimana ya? Maksudnya kayak keyakinan itu dimulai dari mana sih sebenarnya? Dari bayi yang nggak tahu apa-apa. Kan kadang kita ngikut aja dari kecil. Gimana ya, bingung ya. Dari kecil kamu diajarkan seperti apa gitu sih. Tapi nggak jaminan. Berarti bukan keyakinan kita dong, itu keyakinan orang tua kita dong. Nah itu dia. Apakah mau menjadi orang tua yang oke, ini diperkenalkan semuanya, silakan kamu nanti memilih apa mau menjadi orang tua. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa harus kita ngikutin keyakinan kita? Kenapa kita nggak dipilihin dari saat dewasa itu? Karena ketika keyakinan itu kan biasanya nanti endingnya berkaitan sama tradisi, berkaitan sama kekeluargaan. Biasanya hubungannya sih ke situ sebenarnya. Ya, kan. Berarti sebenarnya bukan murni secara bukan keyakinan kita loh, itu keyakinan orang tua kita. Iya. Tapi kan endingnya kan itu akhirnya dibalut adat istiadat, dibalut dengan kebiasaan, tradisi gitu kan. Ya kan namanya hidup bersosialisasi, lo hidup di situ, ya pasti kan lo akan ngikut gitu loh, bagian dari itu gitu. Jadi nggak terus
lu terpisah gitu, enggak. Itu bagian dari tradisi. Dari tradisi itu sendiri. Makanya yang aku ini berarti secara itu nggak bukan langsung pasti keyakinan. diturunin. Secara nggak langsung itu pasti diturunin sih. Berarti keyakinan kita adalah turunan seperti warisan. Berarti bukan keyakinan, itu warisan. Maksudnya kayak lu bener nggak? Ayo. yang sudah diarahkan untuk ya udah jalanin satu ini udah gitu. Karena untuk memberitahunya lebih mengerti karena ya orang tuanya ini sudah menjalanin kan, jadi untuk ngasih tahu membimbing tuh ya langsung gitu, tapi daripada ngasih tahu keyakinan yang lainnya, ini orang tua harus belajar lagi, jadi ya udah sekalian aja gitu, akhirnya terbawa begitu. Benar. Tapi kalau mungkin orang tua yang open minded kayak gitu, mereka lebih melihat luas, ya itu akan diajarkan kali semua keyakinan itu dan diserahkan ke anaknya, silakan di mana kamu nyaman pilih gitu, tapi nggak semuanya akan kayak gitu sih. Agak susah sih kalau pada akhirnya kan nggak kebayang kalau gue jadi orang tua kayak gitu gimana ya. Pada akhirnya maksudnya pada akhirnya kadang kan ada beberapa keluarga yang akhirnya yang gue tahu ya, ada beberapa keluarga itu memang dari awal juga orang tuanya punya dua agama misalnya kayak gitu, atau punya dua agama dari awal juga bahwa dia ngejelasin bahwa ini punya mama, ini punya papa gitu kan, ini keyakinan mama, ini keyakinan papa gitu. Dari kecil sudah diperlihatkan dua keyakinan itu kan pasti dua ya, karena orang tua ada dua, nggak mungkin semua agama kan gitu, cuma gitu. Ada loh yang kayak gitu, maksudnya di keluarga besar gue juga ada yang seperti itu gitu. Cara menunjukkan keyakinan gitu. Jadi balik lagi tuh di usia 17 itu harus nentuin mau ke siapa. Keyakinan mamahnya atau papanya kayak gitu. Dan itu harus legowo ya, salah satu orang tuanya kalau tidak memilihkan harus jelas ya support itu anak. Nggak, menurut gua nggak salah sih lu mau pilih keyakinan apapun gitu loh, jangan langsung kayak tarik diri, kan ada yang kayak gitu kan, langsung jadi kayak antipati kayak gitu, kayaknya nggak perlu kayak gitu. Itu cuman ya wadah kita kok, jalan kita, tempat kita untuk berinteraksi sama yang nyiptain kita. Itu kalau kita yang punya udah spiritual keyakinan yang udah lebih level tinggi. Soalnya kan ada yang ntar kita nggak ketemu nanti setelah ini. Nah itu juga di keyakinan gue juga disebutkan. Ada kayak gitu. Yang gue pengen tahu itu beneran itu ceritanya gitu. Terjadi nggak sih gitu? Siapa? Karena belum pernah ada yang mencoba itu kan, belum pernah ada yang mati. Apakah ini cuman terbalik manusia? Enggak gitu. Serem nggak sih? Enggak bohong gitu. Boleh deh, bebas deh gitu. Yang paling ngeri itu adalah dimana saat kita berbeda dengan anak kita, satu itu gitu kan. Siapa yang akan mendoakan kita? Mendoakan, kayak gitu-gitu. Karena people say banyak yang bilang sama kok Tuhannya satu, hanya caranya beda-beda gitu kan. Itu jawabannya kan. Tapi tradisi kembali lagi bahwa keyakinan kita beda, pintunya beda, keyakinannya beda, caranya beda, gimana mau sama nyambung gitu. Tapi kan kembali lagi Tuhannya cuma satu, cuma ada satu pintu dan dia terima semua manusianya kan. Dia nggak ngelihat ini kamu dari mana, ini kamu dari mana, enggak, cuma yang dilihat kamu berbuat baik apa enggak. Sudah gini loh, itu kan dari sisi yang kita yang melihat ini, tapi kan balik lagi bahwa keimanan atau keyakinan menurutku sih selalu berkaitan dengan tradisi, selalu berkaitan dengan adat istiadat gitu loh. Dan itu nggak bisa kamu lepas gitu aja. Gitu ya, kalau misalnya aku lepas gitu aja, aku akan tersisihkan dan akan dari adat semua ada iya kan? Gimana kan dari adatmu, dari keluarga gimana? Mereka kan punya kebiasaan ya. Nah, terus gimana? Kan bingung. Akhirnya gimana? Kalau berbeda ya mungkin manggilin siapa buat nyembayangin gitu, tapi tetap berdoa dalam hati. Begitu kah? Atau kan gitu jadinya. Yang ini sih kalau gue jadi orang tua tuh yang ditakutin, maksudnya gue masih memegang, kalau gue nih ya pribadi, gue masih memegang teguh bahwa semua harus sama, bahwa semua satu pintu, satu sebutan nama yang sama kepada Tuhan kayak gitu kan. Kalau pribadi gue ya ini, yang lain boleh bebas terserah. Maksud gue karena itu
Karena gue yakin sekali bahwa sepertinya kita akan berbeda pintu, walaupun kata Tika satu ya, tapi secara di saat gue nanti tidak mampu berdoa lagi, alias gue udah nggak ada, terus anak gue mau berdoa dengan gue gitu kan, ngedoain ya, istilahnya ngedoain mamanya lah, ngedoain mamanya supaya mamanya di sana diberikan tempat yang terang gitu kan. Tapi kalau dia berbeda, gimana cara mengerti gitu loh? Karena kita berbeda kan, walaupun Tuhan maha besar, maha kaya dengan semua bahasa mungkin yang dia pahami gitu kan, maksudnya semua besar gitu kan. Itu deh maksud gue, kayaknya beda deh pintunya gitu. Jadi gue masih yakin semua harus sama. Tapi sebenarnya kan Tuhan tidak menciptakan jalur-jalur itu kan. Iya sih memang. Iya nggak? Sebenarnya ya, tapi kan makanya kan gue bilang ini kan berkaitan sama adat, tradisi, kebudayaan yang sudah dari turun temurun kayak gitu loh. Jadi nggak bisa gitu aja langsung lo lepas dari situ gitu. Iya memang nggak bisa. Ya balik lagi sih ke keyakinan kita sama apa ya, kita percaya kayak misalnya kita mendoakan orang lain yang beda jalur, kembali lagi niat kita tulus kok, bukan karena ini dari golongan apa enggak. Niat kita emang khusus untuk, karena kan nggak tahu itu ya, bahwa apa iya cara kita berbeda, apa iya nyambung gitu loh sampai sana tuh sending sukses nggak sih gitu loh doa kita. Nah masalahnya itu cobain dulu nanti kasih tahu gue nih. Balik lagi Mega gini, kalau misalnya taruhlah kita ini baliknya kita bukan yang ibadahnya bagus kayak gitu. Iya. Basicnya oke dari jalur yang sama, tapi kita ibadahnya nggak bagus, kita kelakuannya kurang gitu kan, masih suka ngomongin orang, masih suka iri kayak gitu. Lu yakin doa lu buat orang itu akan sampai misalnya kayak gitu? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya, maksudnya ya susah sih ya memang kalau debatin gitu. Karena makanya kalau gue tuh yang masih bertanya-tanya tuh hal yang itu, hal yang kalau kita disembayanginnya sama nggak? Aduh, gue nggak bisa jawab. Dan kembali lagi kita punya ikatan darah loh, kita punya ikatan itu gitu loh. Message nggak send ya? Masa sih gitu. Beda provider lu sangka. Nah itu yang mau gue omong itu, cuma tadi gue bingung kata-katanya apa gitu loh. Beda provider. Kan coba lu yakin nggak? Sekarang gue tanya keyakinan. Kalau gue jelas gue nggak yakin. Gue nggak yakin. Kalau lu yakin? Aduh nggak tahu deh, gue nggak berani jawab. Kalau gue nggak yakin. Kalau gue lebih ngeliat ke kebaikan ya, dari tulusnya hati kita ya. Kalau misalnya kita tulus, gue yakin gitu, ini sampai. Dan gue nggak yakin. Tapi nggak tahu juga. Tapi kan sekarang beda provider bisa nyampe. Ada satelit loh di atas. Satelit bisa. Iya, beda provider bisa nyampe sekarang. Ya itu ringannya gitu ya, kalau orang pahamnya mungkin kayak gitu. Iya. Kan lebih beda provider. Nah sekarang oke ya, kita tinggalin ya masalah itu gitu. Kita tinggalin sama keyakinan tentang doa itu nyampe enggak, apa sending sukses enggak gitu kan. Nah sekarang gue pengen ngebahas nih kayak seoverdosis apa sih lu dengan agama yang lu yakini saat ini gitu. Dan banyak orang di keyakinan lo gitu kan, mungkin seperti itu kan, di keyakinan gue juga banyak lebih fanatik kah maksudnya? Itu kan seperti itu judulnya kan, maksudnya oke, let's say bilang fanatik gitu kan. Nah lo pernah kan punya teman or sahabat yang seperti itu, yang menyeramahi lo, mungkin nggak boleh gini lo, nggak boleh gitu lo, nggak boleh gini lo gitu. Lo menyikapi hal-hal seperti itu gimana? Lo ngikut nggak sih, percaya nggak sih segampang itu sama orang? Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, gue orangnya suka ngelihat sikap dia kan seharian gitu, sesuai nggak sama yang ngomongin gitu. Kalau emang sesuai ya gue ambil positif ya, tapi kalau cuman ngomong doang tapi dia nggak ngelakuin, dia nggak menerapkan di kehidupannya dia, cuma ya maaf aja, iya aja deh, tapi gue nggak akan ikut, gue nggak akan ngambil positifnya dari lu gitu. Tapi kan orang yang religius itu mereka juga nggak nunjukin loh kadang, gini loh, ini ngomongan
Tik harus gini loh, puasa ini, puasa itu, misalnya sholat ini, sholat itu. Dia kan nggak mungkin nunjukin ke lu secara misalnya rumahnya jauh apa gimana, nggak mungkin lah. Gue lagi ini nih selfie cekrek gitu misalnya, apa di post kan nggak bisa kita lihat itu. Dia hanya memberitahu lu secara apa ya, dari mulutnya aja, nggak boleh gini, nggak bisa kan kita gini. Lu nurut nggak? Secara lu tahu dia religius gitu, maksudnya lu cepat nanggep nggak, maksudnya cepat gini loh, oh iya benar juga ya, cepat gitu nggak sih gitu dengan orang-orang yang jujur gitu. aja kalau sisi manusiawinya gue nggak akan bertanya dulu maksudnya apa nih, kenapa nih kayak gitu. Gue nggak akan menerima gitu aja secara manusiawi ya gitu. Gue akan melihat itu sih. Kalau lu Hil, kalau misalnya gue dia seorang yang religius dan overdosis lah lumayan gitu loh sama agama. Yang secara itu ya sama yang overdosis itu nggak baik, lo tahu sendiri. Ya banyak juga sih, ada aku juga menemui teman-teman yang kayak gitu dulu waktu kuliah itu aku ya kan pasti ada di lingkungan gitu. Ada. Tapi kemudian ya kan aku melihat diriku juga sejauh mana aku bisa seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang malah aku tuh suka takut ya kalau terlalu begitu. Tiba-tiba kenapa terus jadi tiba-tiba oleng terus berbalik Allah gitu. Itu yang gue suka takut. Banyak yang begitu. Oleng terus limbung kepleset gitu. Nah itu yang gue suka takut. Jadi kadang kalau ada yang ngingetin terus overdosis gitu ya gue sih selalu ya gue terima, oh ya thank you sudah mengingatkan kayak gitu aja. Tapi gue nggak terus dia gimana enggak ya gue sih lebih lihat oke, terima kasih diingatkan gitu. Iya sih, buat menghargainya kita akan berterima kasih. Tapi untuk langsung menerimanya gitu ntar dulu gitu. Iya benar, gue kayak gitu deh. Kalau Mega? Kalau Mega yang ceramahin sebenarnya sih Mega yang ceramahin loh yang overdosis. Sebenarnya gue. Jadi itu hanya kamu plase aja cari alasan orang gitu. Berarti gue enggak lah. Kayaknya gini ya, overdosis itu seberapa besar dia obses gitu loh sebenarnya ya ke agama itu sendiri gitu loh. Kalau gue akan ikutin kalau gue lihat di kehidupan pribadinya, gue lebih ke situ sih, kayak kehidupan pribadinya, suami istrinya, anak-anak, dia ngasuh anaknya jadi nih misalnya kayak gitu tuh, kan kelihatan tuh anaknya selama ini oke lah, sopan santun dan bla 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 itu kelihatan terlihat baik gitu. Gue akan ngikutin gitu loh. Maksudnya mungkin lebih cara dia gini loh, agama dia bawa di kehidupan sehari-harinya. Seperti dia menerapkan ke anak-anak kayak gitu, gue akan ngikutin kalau dianya apa ya? Sudah terlihat contohnya gitu. Kayak gitu. Ya, tapi dia bisa menerapkan dan sudah konsisten. Kita akan respect kok, kita akan contoh gitu. Iya kan. Tapi lebih masukin ke kehidupan sehari-hari gitu loh ya kan. Kalau agama tuh sebenarnya gitu loh. Misalnya kayak rajin deh, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ya pura apa segala macam. Balik lagi kan kalau di rumah tangganya atau di rumahnya masih sering perang tantang. Nah emosinya berarti gimana dong? Padahal dia kan mendekatkan diri ya. Religius tuh kan berarti lebih damai nggak sih hatinya? Iya, harusnya gitu kan. Jadi kelihatan sih. Kalau gue sih masih emosi dibawa-bawa kayak gitu kayak belum. Nah balik lagi kayak iman itu kan, Hil. Iman itu kan kadang naik turun nggak sih Hil? Pernah nggak sih lu ngerasa stabil terus tiba-tiba hilang lagi iman lu gitu? Iya kan, nggak bener-bener stabil kan? Iman kuat, Imron yang nggak kuat. Iya, hebat bener. Ya si Iman. Iman mah kuat, Imron yang nggak kuat. Iya kan, kadang kayak gitu kan, imannya nggak stabil. Iya sih, ya itu makanya itu perjalanan kehidupan, naik turun. Makanya justru di situ ya, menurut gue ya, kalau gue bilang justru di situ lu butuh pertolongan yang kuasa. Ketika lu merasa jatuh, ketika lu merasa turun, lu bisa balik lagi kepada yang kuasa. Itu kan bagian dari pengalaman kehidupan lu. Coba kalau lu stabil terus itu, ya ntar lu lama-lama lupa. Kayak ngerasa nggak butuh ya. Nggak butuh. Gue pasti paling depan di surga ntar gitu. Iya. Nah itu bahaya banget tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Kayak gitu.
ngerasa ibadahnya rajin, Nah, saya terus paling ngerasa paling depan barisannya Emang nanti. emang surga kayak apa sih, Dak? nggak tahu. Kan gue bilang Gila, sering nongkrong di sana nggak ngajak-ngajak. gue ngadem di sono. Adem. Emang Mana surga ada adem mau ya? ngadem. Adem ya, katanya adem. Kan ada Bukan nih, katanya. ada nih yang bilang juga kalau surga sama nerakamu ya sekarang ini kayak gitu. Oh. Nah, itu Jadi nanti gimana? di Berarti sana- yang di sana nanti gimana Jadi nanti ketemu? sana gimana? Itu ada yang ngomong begitu loh. Itu gimana? Surga yang lu dapat sekarang ya ini di dunia, neraka Ini. yang lu dapat ya ini di dunia ini sekarang yang lu hadapin. Oh, Ada gitu. nggak? Bener Tahu. nggak ada? Kayak Gue mah lagunya yakin kalau ada di kehidupan ada maksudnya lagunya- selain kita ini ada. Heeh. ada Di sih kehidupan lagu- itu ada. Next Hmm. Life. Iya. Iya. Ya di mana kita apa ya? Kita ini brojol inilah. Sebelum kita masuk ke jadi janin itu ya balik ke sana sebenarnya gitu. Tapi gini ya, beberapa yang pernah gue denger gitu kan, maksudnya obrolan dari teman, obrolan dari banyak orang bahwa nih nanti nih setelah lu nggak ada wafat gitu kan, lu akan mempertanggungjawabkannya itu masih linknya di dunia sebenarnya. Jadi Ya contoh arwah-arwah itu seperti apa ya, kita akan memanifest apa ya kejahatan, misalnya kita nih apa ya kejahatan yang kita lakukan di dunia, Taruhlah seorang kita korup, jadi rentenir kayak gitu, terus kita contohnya gitu. mati, mati, meninggal, jadi apa? Oh iya, nah arwahnya itu. arwahnya itu masih harus mempertanggungjawabkan di dunia ini sebelum dunia ini selesai seperti kiamat. Jadi Berarti kayak dia ngeling akan aja, datang muter lagi. aja lu. Oh, dia hadir lagi, dia terlahir kembali untuk menebus apa yang dia udah lakuin. Enggak. Kita akan punya teman baru lagi sebagai arwah. Di Kita sono. akan punya di dunia lain, Hil, setelah ini. Jadi gini, dunia ini, dunia yang lagi satu ini, dunia lain ini, baru tuh lu ke atas nyos gitu. Jadi sebenarnya ada 3 tingkatan yang akan kita lewati. Begitu ceritanya. Aduh. Jadi kayak gitu loh, kayak Coba gue ini. Jadi sekarang ini dunia ini kita sekarang nih, gitu kan. pertama, Begitu yang kita pertama. meninggal, ada dunia baru yaitu para arwah ini. arwah-arwah ini Iya, yang kita baru. sebut mungkin yang kita sebut kuntilanak, Oh. yang kita sebut jin ini, Serem. jin itu. Nah, Jadi dunia itu loh. Kita kalau Oh, kita terus berbuat habis jahat, itu? kita masih ngeling di sini, tapi dunia lain yang tidak tersentuh orang normal kayak kita nih nggak bisa ngelihat gitu kan. Iya, Padahal iya. mereka ngeling kan, muter aja gitu kan maksudnya. Itu. Nah, kita punya teman baru nanti di situ. Kita ada keluarga baru. Kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang saat dulu buruk ya. Kita akan di situ menunggu takdir kita loncat ke dunia yang langsung ketemu Maha Pencipta nanti itu gitu. Jadi kayak ada 3 dunia gitu loh sebenarnya. Mungkin di agama kan masing-masing tuh ininya. Menunggu trompet sangkakala. Nah, kita akan menuju ke sana di saat ya itu nanti ditiupkan baru deh ke sana gitu. Kayaknya gue yang gua ngeri itu ya, yang kalau di agama kita tuh kalau zaman dulu gua ngaji nih ya, kan selalu tuh guru ngaji gua bilang akhirat, ya kayak gitu-gitu kan, surga neraka gitu kan. Entah menakutin tak apa gitu, tapi kebanyakan sih lebih Nakutin kan, banyak. nakut-nakutin gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir Pak Ustadz itu belum pernah mati gitu loh. Iya loh. Paling Pak Ustadz Kenapa dia nakut-nakutin gitu loh? Dia baca dari Nggak, kadang buku suka yang mana. dilebay-lebayin gitu loh. Ya, itu salah satu doktrin ya buat anak-anak yang masih Supaya baru taat. belajar. Iya, biar Iya, takut. Jadi secara mau sederhananya. Jadi kayak melangkah gitu. berikutnya mereka akan terngiang-ngiang tuh, kata Pak Ustadz jangan begini loh, nanti dosa di akhirat Iya. nanti hukumannya kayak gini gitu. Ya kalau anak-anak sekarang tuh gitu kan, takut sama bu guru ini, Pak guru ini supaya gitu. Ya saya mungkin caranya memang begitu ya kalau di pendidikan. Terus maksud gue tuh gini ya, kalau yang gue takutin tuh yang tadi gue bilang, yang gue takutin di saat dulu Pak guru saat semua rekaman di dunia yang pernah kita tinggalin ini disiarkan secara live, kok nggak? Semua orang lihat. Iya, seluruh dunia, bukan semua orang lagi, udah dunia entah siapa itu yang semua nggak tahu lah mungkin. Pakai layar Jadi kayak tancap.
tangan kita, mulut kita tuh berbicara kayak, ya Mega pernah ngambil telur di warung ini, bisa itu pada ngomong beng-beng. Aduh, ekstrim ngambil banget sih beng-beng itu. di kantin. Gila, itu yang gue takutin, Tik. Nggak gini, saat itu gue masih punya rasa malu, apa kita gimana ya gitu kan, itu kan yang menjadi pertanyaan kan, maksudnya apa kita kan sudah Tapi roh ya, ya, kita menjadi roh. Iya, di dunia ini aja Tuhan masih nutupin aib kita loh. Iya Masih sih ya, masih kadang-kadang dijaga kita banget aib diselamatkan. kita gitu. Nah, itu Tapi kan ya, dibuka itu aibnya. Kan. Ketahuan Hil kalau nanti nyolong-nyolong cabai di warung sebelah. Yang nyolong beng-beng itu di kantin. Aduh, udah deh Oh ya dicatat dah. Allah, malunya ya ampun, gimana ya? Bagaimana cara gue supaya itu nggak di video nggak itu bisa. agak di-skip gitu loh. Gimana cara Udah menghapus tercatat gitu? itu nggak bisa dihapus, nggak bisa di tip X sudah. Oh my god. Ngeri ya Iya, kalau Katanya kayak gitu. lu pernah dengar nggak bahwa kita nanti hidup dengan memori kita di alam yang gue bilang tadi kedua itu. Memori kita yang ya mungkin di keyakinan atau ini cuma cerita dongeng kali ya. Cuma kadang ya, yakin juga sih, maksudnya kayak sedikit percaya bahwa ya ada kan makhluk-makhluk di dunia ini yang kita nggak lihat sebenarnya, yang sebenarnya rame aja kayak kehidupan kita, ngeliatin kita pakai gitu kan gitu loh. Balik lagi ke situ. Jadi kayak kita hanya hidup dengan memori gitu loh nantinya di itu. Jadi makanya di dunia ini setiap detik, setiap momen itu jadikan memori indah. Kan kadang-kadang tuh quote-quote kayak gitu, apa iya bener ya gitu ya. Jadi memori yang indah itu yang harus kita ingat sebenarnya gitu. Apakah di dunia sesudah dunia ini mereka-mereka yang emang sudah menyudahi hidupnya sendiri, makanya ditempatkan di dunia yang lain? Oh, bundir maksud lo? Nah, iya. Kalau menurut Hilda ada nggak kayak gitu? Aduh, gue Mereka- nggak tahu, gue nggak berani ngejawab tuh gimana, karena gue belum paham tentang hal itu. Beneran deh. Yang kalau denger kan ada kan cerita-cerita santai gitu, kalau misalnya ya dia caranya ya menyudahi belum waktunya kayak gitu. Orang-orang itu kemana kayak gitu. Ya, terus kalau itu hubungannya sama yang misalnya suntik mati gitu gimana? Ayo. Gimana? Sama aja sebenarnya kan. Itu dia. Tapi ya masuknya ke dunia itu mungkin. Iya, dunia itu. Jadi gini, kan dunia itu adalah kayak tapi pembersihan gitu loh. Pembersihan bahwa kalau kamu punya kesalahan di dunia yang ini nih, dunia yang sekarang ini, yang pertama ini, ya menunggu kamu masih menjalankan hukumanmu sampai di mana sang pemilik roh kita ya udah naik, ya udah baik nih naik. Tapi beda kali ya, yang bunuh diri itu sama yang dibunuh. Kalau misalnya suntik mati kan ada orang yang melakukan. Iya. Jadi mungkin lebih yang bertanggung jawab orang yang melakukan itu. Lebih tapi kan ada medisnya, pertimbangan medis kali. Kamu gimana nanti balik lagi? Karena hukuman dia. Terus gimana? Kayaknya kita sampingkan dulu deh itu soal itu. Oke. Jadi semuanya yang terjadi di sini adalah opini kita, obrolan santai kita, obrolan semoga kita mendapat pengetahuan yang lebih baik tentang spiritualitas kita. Mungkin kita bisa melihat ke dalam. Dan ingat, jangan diambil begitu saja. Nah, iya betul. Tetap dicerna lebih baik lagi gitu. Iya. Toh kita juga masih awam ini. Iya. Pengetahuannya. Masih obrolan-obrolan kita pakai ngomongin beda provider segala. Yoi. Iya tuh gimana ya? Gue jadi mikir beda provider. Apa sih enggak? Beda provider. Ngeri aja kalau beda gitu. Ya udah kita tutup dulu ya. Oke, mari melihat dengan hati, bercerita lewat rasa seperti biasa. Semoga tuturan cerita bisa membuat para pendengarnya tetap semangat mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah kadang-kadang narsum teman-teman kita ya, dan cerita-cerita kita sendiri gitu. Ya. Oke. Dan selalu terhibur ya teman-teman. Amin ya. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini, dan jangan lupa untuk share ke kerabat yang lain, dan kalau mau kasih ide topik bisa kirim ke email kita di tuturancerita@gmail.com. Oke.
Tuteran cerita. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye bye. Terima kasih Thank semuanya. you. Ya.